Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 595. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pedang iblis hijau itu merasakan kehendak Qingchen dan dia sepertinya tahu situasinya. Seketika pedang iblis hijau itu mekar dengan rune yang mempesona yang tak terhitung jumlahnya. Dan segera itu meledak ke arah gelang berlian. Kekuatan yang menakjubkan mengubah ekspresi semua orang dan semua orang melihat pedang iblis hijau di tangan Qingchen. Pada saat ini tampaknya seekor binatang buas telah pulih dari pedang iblis hijau. Dan Qingchen telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya. Terutama Raja Iblis menatap pedang iblis hijau di tangan Qingchen dengan takjub. Napas pedang iblis hijau itu saat ini tidak lebih lemah dari pedang di tangannya. Apakah itu juga pedang iblis top lainnya? Saat berikutnya pedang iblis hijau itu langsung bertabrakan dengan gelang berlian. Dalam kehampaan pancaran hijau tua bersinar. Pedang hijau itu tampaknya mampu menembus langit. Sangat tajam. Dan kekuatan tak berujung menebas gelang berlian. Seketika gelang berlian itu terguncang. Cahaya putih kristal membumbung ke langit dan dihancurkan oleh pedang iblis hijau. Bagaimana ini mungkin? Kata Sangguan Sinner, dia tiba-tiba menoleh. Pedang macam apa itu yang benar-benar dapat memblokir gelang berlianku? Gumam Sangguan Sinner. Saat ini Qingchen juga diam-diam terkejut. Dia juga sangat merasakan kengerian gelang berlian itu. Itu pasti harta tingkat suci. Tetapi pedang iblis hijau itu tidak takut. Itu adalah pedang dewa dari dunia luar yang mengandung kekuatan tak terduga. Karena itulah ia menebas gelang berlian. Menarik, pedang ini aku menginginkannya. Tapi aku akan membunuhnya dulu, kata Sangguan Sinner. Dia memang terkejut, akan tetapi wajahnya tetap tenang. Dia menjulurkan tangannya dan langsung meraih ahli kuno Gu Junren. Tidak! Teriak ahli kuno Gu Junren. Dia dengan gila-gilaan mendesak cakram hitam. Namun itu tidak berpengaruh kepada Sangguan Sinner. Serangga kecil. Sangguan Sinner mencibir. Perlihatkan wajahmu dan tunjukkan ekormu. Biarkan penguasa istana ini melihat siapa dirimu, kata Sangguan Sinner. Telapak tangannya langsung menabrak cakram hitam dan langsung menghantam kepala ahli kuno Gu Junren. Seketika ahli kuno Gu Junren memuntahkan darah. Dia terhuyung-huyung mundur. Sosoknya gemetar dan dia berlumuran darah. Terlalu kuat. Dalam kengerian, ahli kuno Gu Junren batuk darah. Tubuhnya bergetar tetapi dia terus bergerak mundur. Setelah itu Sangguan Sinner terus menyerang. Dalam bentuk kilat, dia terus bergegas menuju ke arah Gu Junren. Ahli kuno Gu Junren nampak memuntahkan darah lagi. Di bawah pukulan Sangguan Sinner, dia terluka lagi. Dan pada akhirnya dia tidak mampu mempertahankan penyamarannya. Seketika langsung memperlihatkan wajah yang tampan. Peng Xiaoyu. Di saat telapak tangan Sangguan Sinner akan jatuh lagi, namun dia memandang Gu Junren dengan tak percaya pada wajah yang sangat familiar ini. Kamu Peng Xiaoyu? Bukan. Siapa kamu? Kata Sangguan Sinner, matanya sangat dingin. Dan telapak tangan yang menyapu itu seketika berhenti. Namun saat ini Qingchen juga telah tiba untuk menyelamatkan ahli kuno Gu Junren. Pedang iblis hijau di tangannya kembali menebas. Sangguan Sinner kemudian mendesak gelang berlian hitam. Segera kedua kekuatan itu bertabrakan. Dan raungan menggelegar meletus. Sangguan Sinner hanya merasakan aura pedang yang menakutkan. Aura pedang ini mengandung aura pembunuh tak berujung. Yang begitu kuat. Sehingga mengamuk di tubuhnya. Kekuatan semacam ini membuat Sangguan Sinner merasa sangat familiar. Niat pedang ini, siapa kamu sebenarnya? Kata Sangguan Sinner. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qingchen dengan mata yang tajam. Itu hampir seperti melihat hantu. Saat ini Mo Yuanbei juga telah melesat dan langsung jatuh di samping Qingchen. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Kata Mo Yuanbei. Saya baik-baik saja, kata Qingchen. Pada saat ini ahli kuno Gu Junren juga datang ke samping Qingchen.
Sangguan Sinner, datang dan matilah, kata Qin-Chen. Dia memegang pedang iblis hijau di tangannya dan memandang Sangguan Sinner dengan tenang. Suaranya sepertinya telah melewati ruang dan waktu tanpa akhir dan datang ke sini 300 tahun yang lalu. Ini adalah reinkarnasi. Lebih dari 300 tahun yang lalu, Qin-Chen dijebak oleh Sangguan Sinner dan jatuh di Death Cannon. Lebih dari 300 tahun kemudian, Qin-Chen akhirnya berdiri di sini dan ingin memulihkan semua yang telah hilang darinya. Kamu, tatapan Sangguan Sinner menatap Qin-Chen dengan sungguh-sungguh. Kamu, apakah kamu Qin-Chen? Wajah Sangguan Sinner ngeri seolah-olah dia telah melihat hantu. Nama yang sama dan dua kata yang sama mewakili arti yang sama sekali berbeda. Qin-Chen memandang Sangguan Sinner dengan tenang, matanya sangat tenang. Lebih dari 300 tahun berlalu. Sekali lagi dia melihat Sangguan Sinner. Kali ini hanya ada niat membunuh yang tak ada habisnya di dalam hatinya. "Yah, ini aku," kata Qin-Chen dengan dingin. 4 kata itu sederhana, tetapi itu terdengar seperti halilintar di telinga Sangguan Sinner. "Tidak mungkin. Apakah mungkin kamu belum mati?" kata Sangguan Sinner seraya mundur dengan ngeri. Jejak ekspresi ketakutan muncul di matanya, dan dia berkata dengan tidak percaya. Tiba-tiba sebuah pemikiran terlintas di benak Sangguan Sinner. "Apakah kamu merebut tubuh orang lain?" "Tidak, bahkan jika jiwamu telah dimusnahkan, tidak mungkin tubuhmu menjadi lebih muda." "Tubuh ini?" Sangguan Sinner nampak tidak mengerti. "Kamu tidak perlu tahu alasannya, Sangguan Sinner. 300 tahun telah berlalu. Aku akhirnya berdiri di depanmu, dan hari ini juga akan menjadi hari kematianmu," kata Qin-Chen dengan dingin. Niat membunuh yang menakutkan tak berujung keluar dari tubuhnya. Dia bekerja sangat keras, langkah demi langkah, dari 5 kerajaan sampai datang ke sini untuk hari ini. Saat ini Sangguan Sinner sudah mulai tenang. Dia kemudian memandang Qin-Chen dengan dingin, dengan cibiran di sudut mulutnya. "Qin-Chen, aku bisa membunuhmu saat itu, dan aku juga bisa melakukan hal yang sama hari ini. Dan kali ini, aku akan membiarkan jiwamu menghilang sepenuhnya." Sangguan Sinner mengangkat tangannya, seketika gelang berlian itu langsung jatuh ke tangannya. Dan lalu dia kemudian berkata lagi, "Bagaimana dengan Peng Shaoyu?" "Peng Shaoyu?" Qin-Chen tersenyum, tetapi senyumnya sangat dingin. Dia kemudian melambaikan tangannya. Seketika kuali kuno penekan iblis mendekat. Dan pada saat yang sama, jiwa yang tertekan di dalam kuali kuno penekan iblis terbang keluar dan jatuh di tangan Qin-Chen. Itu adalah jiwa Peng Shaoyu. Ketika Peng Shaoyu melihat pemandangan di luar dan melihat Sangguan Sinner, dia tiba-tiba meraung, "Si'er, selamatkan aku! Tolong selamatkan aku!" kata Peng Shaoyu. "Shaoyu," kata Sangguan Sinner seraya memandang Peng Shaoyu. Jiwa Peng Shaoyu hari ini sangat lemah. Sepertinya dia telah menderita rasa sakit yang tidak diketahui. Adegan di sini juga mengejutkan Raja Iblis, Molly, dan yang lainnya. Mereka tidak mengetahui permusuhan antara Qin-Chen dan Sangguan Sinner. Tetapi mereka dapat melihat bahwa antara Qin-Chen, Sangguan Sinner, dan Peng Shaoyu nampaknya merupakan teman lama. Hal ini membuat mereka semua nampak bingung. "Qin-Chen, apakah dia adalah..." Molly tiba-tiba menatap Qin-Chen dengan nada yang terkejut. "Adalah Kaisar bela diri Qin-Chen. Apakah orang ini benar-benar adalah Kaisar bela diri Qin-Chen tahun itu?" Reputasi Qin-Chen di benua Tianwu begitu hebat sehingga menjadi bintang yang sedang naik daun. Semua orang di bawah langit hampir pernah mendengar nama Kaisar bela diri Qin-Chen. Bahkan mereka mungkin tidak tahu siapa Presiden Bloodline Holy Land. Akan tetapi mereka mengetahui siapa Kaisar bela diri Qin-Chen. "Qin-Chen, apa yang ingin kamu lakukan?" kata Sangguan Sinner dengan dingin seraya menatap Qin-Chen. "Jika kamu ingin kekasihmu hidup, kamu bisa menyerahkan diri dengan patuh," kata Qin-Chen mencibir seraya meraih sosok jiwa Peng Shaoyu dengan satu tangan. "Si'er," kata Peng Shaoyu. Dia memandang Sangguan Sinner dengan gugup. Saat ini wajah Sangguan Sinner nampak tidak pasti. Akan tetapi dia tiba-tiba tertawa. Hahaha. Dia mendongak ke langit dan tertawa. Tidak ada air mata sedikit pun.
hanya tawanya yang terdengar. Kincen, 300 tahun telah berlalu. Saya pikir Anda harus jauh lebih pintar. Tetapi saya tidak berharap Anda begitu bodoh. Hal semacam ini saja. Saya berdedikasi untuk mencapai seni bela diri tertinggi. Bagaimana bisa menyerahkan diri hanya untuk sampah yang sudah tertangkap? Mengatakan ini, sudut mulut Sangguan Sinar nampak mencibir. Jika kamu tidak bisa melakukannya, biarkan aku membunuhnya, kata Sangguan Sinar dengan tatapan dingin. Segera dia langsung menunjuk. Seketika cahaya berdarah keluar dari telunjuknya dan menyapu ke arah jiwa Peng Xiaoyu yang ada di tangan Kincen. Meledak, kekuatan yang menakutkan mengalir. Namun Kincen menus dingin, dia tidak akan membiarkan hal itu. Kemudian dia mendesak tubuh suci abadi. Seketika kekuatan mengerikan melonjak ke seluruh tubuhnya. Dan itu dengan keras memblokir serangan Sangguan Sinar. Akan tetapi masih ada sedikit jejak kekuatan yang menembus perlindungan Kincen dan menyapu ke arah jiwa Peng Xiaoyu. Apa? Jiwa Peng Xiaoyu itu nampak meraung kesakitan. Akan tetapi berkat perlindungan Kincen dia tidak mati. Sangguan Sinar, kamu sangat kejam, kata Peng Xiaoyu. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sangguan Sinar akan benar-benar melakukannya secara langsung, bahkan tanpa ragu sedikit pun untuk membunuhnya. Apakah semua perasaan selama 300 tahun ini palsu, kata Peng Xiaoyu. Saat ini Kincen memandang Peng Xiaoyu yang meraung, berjuang keras di telapak tangannya sambil mencibir. Peng Xiaoyu, ketika kamu bergabung dengan Sangguan Sinar untuk membunuhku, apakah kamu memikirkan hari ini? Saat itu kamu dan Sangguan Sinar menggunakan saya untuk mendirikan istana berkabut dan kekaisaran Xuan Yuan. Tetapi pernahkah kamu berpikir Sangguan Sinar ini sebenarnya hanya memanfaatkan kamu juga? Begitu kamu kehilangan nilai manfaat, dia akan segera membunuhmu dalam sekejap, kata Kincen dengan mencibir. Tidak, Si'er, kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu sudah melupakan putri kita, Bingyun? Kata Peng Xiaoyu, dia penuh dengan keengganan dan meraung. Mendengar ini mata Kincen dingin. Murong Bingyun ternyata sebenarnya adalah putri dari Sangguan Sinar dan Peng Xiaoyu. Tidak heran dia selalu merasa bahwa Sangguan Sinar peduli pada Murong Bingyun melebihi orang suci biasa. Bingyun, Sangguan Sinar mencibir. Peng Xiaoyu, apakah kamu tidak mengerti? Kincen benar, saya menggunakan kamu. Laki-laki saya harus menjadi yang terkuat di dunia. Tetapi kamu sekarang tidak lebih dari pecundang. Itu hanya membuatku malu. Adapun Bingyun, meskipun Bingyun adalah putri kita, tetapi saya menganggapnya hanya sebagai pembawa. Yaitu pembawa bagi saya untuk berlatih dapat jiwa haus darah. Hanya itu saja. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saya ingin punya anak perempuan denganmu? Kata Sangguan Sinar, dia mencibir seraya tertawa. Senyumnya sangat dingin dan juga menakutkan. Apa yang dikatakan Sangguan Sinar terlalu mengerikan. Untuk menghilangkan bahaya tersembunyi dari teknik dapat jiwa haus darah, dia sengaja mengandung Murong Bingyun. Dan itu hanya untuk menyuntikkan benda-benda ini ke dalam tubuh putrinya. Lalu melahirkan. Siapa yang bisa melakukan metode kejam seperti itu? Kejam, wanita ini terlalu kejam. Tiba-tiba sebuah suara dingin disertai dengan tepuk tangan terdengar. Itu ternyata adalah Raja Iblis. Aku mengaguminya. Raja Iblis ini tidak menyangka bahwa manusia ini menggunakan putri kandungnya sendiri sebagai tungku dan pembawa. Saya sangat mengaguminya, kata Raja Iblis. Si'er, kamu satu-satunya orang yang tidak bisa menerima ini adalah Peng Xiaoyu. Jiwanya berfluktuasi dengan hebat. Dia tidak percaya semua yang dia dengar. Peng Xiaoyu, kamu dan Sangguan Sinar menjebakku saat itu. Inilah buah dari hari itu. Kincen memandang Peng Xiaoyu dengan acuh tak acuh, tanpa belas kasihan sedikit pun di hatinya dan beberapa hanya kebahagiaan. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mati di tangan Sangguan Sinar, karena hanya akulah yang bisa membunuhmu, kata Kincen. Seketika api teratai hijau bermekaran. Nyala api yang mengandung niat membunuh langsung menyelimuti sisa jiwa Peng Xiaoyu. Dan nyala api yang mengerikan itu langsung membakar jiwanya. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Aku bersedia menyerah kepadamu seumur hidupku.
Qin Chen, tidak, saudaraku Qin Chen, aku salah. Aku tahu aku salah, tolong jangan bunuh aku, kata Peng Xiaoyu. Dalam menghadapi kematian, Peng Xiaoyu tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Dia hanya berjuang mati-matian dan berteriak dengan panik. Dia hanya ingin hidup. Di bawah keinginan untuk hidup, dia bisa melakukan apa saja. Dia menangis pahit, mengakui segala kesalahannya. Akan tetapi Qin Chen acuh tak acuh. Dia hanya menatapnya dengan dingin, kemudian mencibir. Apakah menurutmu aku masih akan percaya padamu? Peng Xiaoyu, semua orang akan membayar kesalahan mereka, tidak terkecuali kamu, kata Qin Chen. Segera nyala api langsung menyelimuti Peng Xiaoyu. Sangguan Sinner juga menonton dengan tenang dari kejauhan. Tidak ada yang menghentikannya. Seluruh tubuhnya melonjak dengan energi iblis, dan senyum mengejek tergambar di sudut mulutnya. Tidak, Peng Xiaoyu akhirnya putus asa. Dia tampaknya telah mendapatkan cara terakhir dan kemudian berkata kepada Qin Chen dengan ngeri, "Tidak, jangan bunuh aku. Aku tahu sebuah rahasia tentang Sangguan Sinner dan kamu." Rahasia? Gumam Qin Chen. Dia hanya menatap Peng Xiaoyu dengan dingin. Sebuah rahasia, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Apapun yang dikatakan Peng Xiaoyu, benar atau salah, dia tetap harus mati. Tidak, itu benar. Aku tidak berbohong kepadamu. Ini benar. Pada kenyataannya, Master Sekte Iblis Ilusi adalah... Namun di saat Peng Xiaoyu akan mengatakannya, wajah Sangguan Sinner tiba-tiba berubah. Mati. Gelang berlian di tangan Sangguan Sinner langsung melesat dan menyapu ke arah Peng Xiaoyu. Dan itu langsung menghantam Peng Xiaoyu yang berada di tangan Qin Chen. Qin Chen kaget, dia buru-buru berhenti, akan tetapi sudah terlambat. Awalnya jiwa Peng Xiaoyu telah mencapai ujung kematian. Setelah dihantam oleh kekuatan Sangguan Sinner, dia benar-benar musnah. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.